Ketika dia mengatur agar bawahannya menanyakan berita itu, Zeus ingat bahwa dia tidak menanggapi kata-kata Feng. Begitu dia mengetuk kepalanya, sebuah suara memasuki pikiran Feng. Kamu bisa melakukannya dengan percaya diri, dan kamu tidak perlu menjelaskan semuanya kepadaku. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah bertemu Apollo, Dewa Cahaya? Kapan itu? Kurasa dia agak tidak puas denganmu. Qin Yichen tercengang. Apollo, Dewa Cahaya. Satu-satunya saat itu adalah percakapan yang positif adalah ketika bidang bintang membuka kunci lingkaran sihir. Mulut Qin Yichen berkedut tiba-tiba. Sepertinya memang begitu. Qin Yichen masih ingat bahwa dia dan orang suci pencuri surga bersembunyi di bidang bintang itu selama beberapa hari. Selama waktu itu mereka makan dan minum secara gratis, dan ada banyak konsumsi sumber daya. Kemudian, dia tidak melepaskan lingkaran sihir untuk orang lain. Mungkinkah kontradiksi dalam hal ini? Qin Yichen berpikir sejenak. Ini bukan hal yang baik untuk diingat oleh dewa utama, terutama dewa utama seperti Apollo, Dewa Cahaya, yang pada pandangan pertama tidak memiliki niat baik untuk dirinya sendiri. Untuk memudahkan hubungan antara kedua pihak, Qin Yichen memikirkannya, menjelaskan masalahnya secara singkat, dan kemudian menyerahkan metode memecahkan lingkaran kepada Zeus, berniat menggunakan tangan Zeus untuk memudahkan hubungan antara kedua pihak. Selama dia tidak ditargetkan oleh Lord God, dia bisa mengatakan apa saja. Qin Yichen pusing memikirkan Athena yang ada di mana-mana. Athena bisa melakukannya seperti ini, dan itu pasti tidak jauh di belakang dewa-dewa utama lainnya. Yang paling penting adalah jika Anda bisa melarikan diri, biksu itu tidak bisa lari dari kuil. Meskipun teleportasi mengabaikan ruang dan jarak, itu perlu memastikan keberadaan kuil penguasa cahaya. Setelah dewa utama kesal dan kuil penguasa cahaya didorong rata, Qin Yichen tidak ada hubungannya, jadi dewa-dewa utama ini harus berusaha menyenangkan mereka sebanyak mungkin. Mengambil 10.000 langkah mundur. Jika itu benar-benar mendesak, dewa utama orang lain tidak akan tahu malu. Qin Yichen tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kesenjangan kekuatan ada di sana, dan hanya bagian yang disalahgunakan. Kalau begitu repotkan Tuan Zeus. Qin Yichen akhirnya menambahkan Zeus yang terhormat dan dibujuk. Qin Yichen memandang heboh dengan meminta maaf. Maaf, tadi ada keterlambatan, dan sekarang kita bisa membicarakan bisnis. Mata Heber berubah menjadi bulan sabit karena tawa. Apakah ada dewa utama yang memperhatikanmu? Jelas bukan orang biasa yang bisa membuatmu begitu terobsesi. Ya Tuhan, aku akrab dengannya. Katakan saja siapa yang ingin kamu bersihkan. Bagaimanapun, kami juga orang-orang yang telah melakukan hal-hal buruk bersama. Dalam kata-kata Ares, dia adalah saudara yang baik. Qin Yichen hampir berkeringat dingin di dahinya. Hanya persaudaraan plastik Ares? Baru saja aku berencana memesan peti mati untuk diriku sendiri. Batuk, Heber itu. Lebih baik tidak menyebutkan itu. Qin Yichen sedikit malu. Jika ini mengajari heboh dengan buruk, apakah Zeus akan menghukum dirinya sendiri? Jika Anda tidak belajar dengan baik di usia muda, cukup cepat untuk mempelajari kebiasaan buruk Ares. Herba tampak bingung. Kenapa tidak? Saya pikir itu normal. Jadi kami dapat dianggap telah melakukan pertukaran mendalam. Ledakan. Dengan suara teredam, Qin Yichen berdiri tiba-tiba dan datang ke pintu dalam sekejap, tetapi tidak melihat apa-apa. Salah dengar. Qin Yichen mengerutkan kening dengan curiga. Lupakan saja. Heboh, kembali dulu. Kurasa masih ada yang harus kulakukan hari ini. Meskipun dia tidak mengetahui siapa itu, dan tidak yakin apakah dia salah dengar, Qin Yichen masih memilih untuk aman. Panggil Heber pergi dulu. Orang ini adalah putri Zeus. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak tahan. Tepat ketika heboh pergi, saat berikutnya, leher Qin Yichen terasa dingin, dan rantai dingin itu langsung mengunci tenggorokannya. Suara dingin Athena yang mematikan terdengar. Kamu dan heboh masih punya satu kaki? Katakan. Seberapa jauh kalian semua pergi? Qin Yichen dengan cepat meraih rantai itu, tapi itu adalah kunci tahanan. Dia tidak bisa membebaskan diri untuk sementara waktu. Belum lagi lawannya adalah Athena, 12 dewa utama. Qin Yichen, dewa liar kecil. Sama sekali tidak ada ruang untuk perlawanan di depannya. Jangan. Biarkan Athena mengatakan sesuatu. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Mulut Qin Yichen adalah memohon belas kasihan. Tidak memberi Athena kesempatan untuk melakukan pembunuhan sama sekali. Kamu masih ingin berdalih? Aku baru saja mendengarnya di luar. Qin Yichen dengan cepat mengingat kata-kata sebelumnya di benaknya. Tiba-tiba hatiku berkedut. Kami memiliki percakapan yang mendalam. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Kebetulan saya tidak menyadarinya pada saat saya mengatakannya. Merasakan rantai yang lebih kuat di lehernya, Qin Yichen panik dan mengangkat tangannya dengan cepat. Athena, kamu harus tenang. Aku akan menjelaskan semuanya sekarang. Aku tidak akan membuat kesalahan. Tolong beri aku kesempatan untuk berubah. Aku pernah ingin menjadi orang baik. Athena mendengus dingin, melemparkan Qin Yichen langsung ke tempat tidur, dan mengepalkan tinjunya.
Menghadap Qin Yichen dengan wajah panik, Athena tampak seperti binatang buas yang menggoda mangsanya. Oh, lalu kamu membicarakannya. Qin Yichen benar-benar teliti sekarang, dan dia menjelaskan masalah antara dirinya dan Lin Bai ketika dia membuka mulutnya. Qin Yichen yakin bahwa Athena tidak akan tenang karena masalah ini. Jika tidak, dia akan melakukannya sejak lama. Itu saja. Qin Yichen mengangguk setuju. Hebe adalah kesalahpahaman. Aku tahu apa yang kamu salah paham. Kamu dengarkan aku. Sebelum kata-kata Qin Yichen selesai, Athena meraih kera Qin Yichen. Tidak, kamu hanya memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan. Aku akan membawamu kembali ke kuil untuk siksaan yang baik. Bawa kembali ke kuil? Qin Yichen sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan berbaring di tempat tidur, memegangi tempat tidur dengan kedua tangan. Athena, tolong lepaskan aku. Aku tidak peduli. Kamu harus ikut denganku hari ini. Bukankah hanya 1 hari? Tahan saja dan semuanya berakhir. Jangan. Tolong. Melihat bahwa Qin Yichen diseret keluar dari ruangan seperti babi sampai mati oleh Athena, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya melirik Qin Yichen dengan iri. Hei, Lord Light masih mengagumkan. Dalam waktu sesingkat itu, Athena akan selesai. Luar biasa masih penguasa cahaya. Athena bisa sangat proaktif. Jika itu manusia fana, ceka-ceka. Aku cemburu. Mata iri orang-orang percaya ini, dan kata-kata yang dipenuhi dengan keheranan, seperti jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Qin Yichen melepaskan tangannya yang memegang tanah dengan putus asa. Kesulitan berbalik dan menatap Athena. Tolong tinggalkan aku sedikit martabat. Athena memberi Qin Yichen tatapan mendominasi. Oke, gadis kecil, kamu sudah berbicara, dan aku pasti akan memuaskanmu. Penyiksaan brutal dimulai. Untuk sementara, ada diskusi panas di kuil Lord of Light, dan hampir menjadi berantakan. Untungnya, Sailao berdiri untuk memimpin situasi dan tidak membuat orang-orang percaya di kuil Lord of Light menjadi gila. Tetapi bahkan Sailao, di tengah malam, masih diam-diam menghela nafas pada patung penguasa cahaya. Tuan cahaya luar biasa.